Bayangkan, di tengah malam yang sunyi, ketika semua orang tertidur lelap, hanya ada dirimu yang terjaga. Hati terasa gelisah, pikiran penuh sesak, dan seakan tidak ada jalan keluar dari masalah yang sedang menimpa. Saat itu, hanya ada satu tempat bergantung, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap manusia pasti mengalami masa sulit. Ada yang diuji dengan kehilangan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan rasa takut dan cemas. Tapi Allah tidak pernah membiarkan hambanya sendirian. Dalam Al-Quran dan hadits, banyak doa-doa mustajab yang menjadi pelipur lara, sekaligus penguat hati. Mari kita mulai perjalanan zikir dan doa ini dengan salah satu doa paling agung, doa yang pernah diucapkan oleh Nabi Yunus, alaihi salam. Saat itu beliau berada dalam kegelapan perut ikan paus, di tengah lautan luas, tidak ada yang bisa menolong selain Allah. Dalam kondisi paling sulit itulah, beliau berdoa, La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Artinya, tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa ini begitu singkat, namun maknanya sangat dalam. Nabi Yunus mengakui kebesaran Allah, menyucikannya dari segala kekurangan, dan merendahkan dirinya dengan mengakui kesalahan. Inilah kunci doa yang mustajab, mengakui kelemahan diri, dan bergantung penuh hanya kepada Allah. Bayangkan keadaan Nabi Yunus, gelap, terjepit, sendirian, bahkan mungkin secara logika manusia, tidak ada harapan untuk selamat. Namun dari tempat yang mustahil itu, doa beliau justru menembus langit, sampai ke Arsy, dan Allah menolongnya. Kisah ini bukan sekadar cerita, tapi pesan bahwa siapapun kita, dimanapun kita berada, doa tetap bisa menjadi penyelamat. Sekarang tarik napas perlahan, resapi doa itu, ulangi dalam hatimu. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ulangi sekali lagi dengan penuh penghayatan, seolah-olah hanya doa inilah yang menguatkanmu saat ini. Doa Nabi Yunus ini bisa dibaca kapanpun. Saat cemas, saat takut, atau saat merasa terhimpit masalah. Karena doa ini bukan hanya untuk Nabi Yunus, tapi juga untuk setiap hamba Allah yang ingin berlari mencari pertolongannya. Setelah doa Nabi Yunus, mari kita lanjut dengan doa lain, doa yang diucapkan oleh Nabi Musa, alaihi salam. Nabi Musa pernah berada dalam ketakutan luar biasa. Beliau harus menghadapi Fir'aun, penguasa zalim yang terkenal bengis. Dalam situasi penuh ancaman itu, Nabi Musa berdoa dengan doa sederhana. Rabbi ini lima'a anzalta ilaya min hairin fakir. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat membutuhkan segala kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Doa ini menunjukkan kerendahan hati Nabi Musa. Beliau sadar bahwa tanpa pertolongan Allah, tidak ada kekuatan yang bisa menolongnya. Doa ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita, bahwa dalam setiap kesulitan, yang kita butuhkan bukan sekadar solusi duniawi, tapi keberkahan dan kebaikan yang datang langsung dari Allah. Coba renungkan, betapa sering kita merasa kuat, merasa bisa mengatasi segalanya dengan usaha sendiri. Tapi ketika masalah datang bertubi-tubi, baru kita sadar bahwa kita sebenarnya fakir, kita miskin tanpa pertolongan Allah. Doa Nabi Musa ini menjadi pengingat bahwa setiap kebaikan, sekecil apapun, adalah anugerah Allah yang patut kita syukuri. Bayangkan jika kita baca doa ini setiap hari, dengan hati yang penuh pengakuan, maka kita akan semakin merasa dekat dengan Allah. Kita tidak lagi sombong dengan usaha, tidak lagi bergantung pada manusia, tapi benar-benar berharap hanya kepadanya. Sekarang, mari kita ulangi dengan penuh kehusyukan. Rabbi ini lima'a anzalta ilaya min hairin fakir. Biarkan doa ini masuk ke dalam relung hati, menemani setiap langkah, dan menguatkanmu saat beban terasa berat. Dua doa pertama ini, doa Nabi Yunus dan doa Nabi Musa, mengajarkan kita tentang tiga hal, kerendahan hati, pengakuan atas kelemahan, dan keyakinan penuh pada pertolongan Allah. Jika hati mulai gundah, ulangi doa-doa ini,
karena setiap lafaznya mengandung kekuatan yang mampu menenangkan jiwa. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada doa-doa lain yang bahkan lahir dari penderitaan yang lebih dalam, doa yang menjadi cahaya dalam gelapnya cobaan. Dan doa berikutnya adalah doa yang lahir dari seorang nabi yang diuji dengan sakit parah dan kehilangan segalanya. Siapakah dia? Mari kita lanjutkan di bagian berikutnya. Setelah kita merenungkan doa Nabi Yunus yang keluar dari kegelapan, dan doa Nabi Musa yang penuh kerendahan hati, kini kita melangkah ke doa yang lahir dari penderitaan panjang. Doa ini adalah doa Nabi Ayub, alaihi salam. Beliau dikenal sebagai hamba yang sangat sabar. Ujian yang menimpa Nabi Ayub bukan ujian biasa. Hartanya hilang, keluarganya meninggal, kesehatannya direnggut, dan beliau menderita sakit yang sangat berat. Namun di tengah penderitaan itu, Nabi Ayub tidak pernah berhenti bersabar dan terus bersyukur kepada Allah. Hingga pada akhirnya, dalam doa penuh kerendahan hati beliau berucap, Rabbi ini masanya duru wa anta arhamur rahimin. Artinya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa kesusahan, dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara para penyayang. Doa ini begitu indah, begitu lembut, dan begitu menyentuh hati. Nabi Ayub tidak meminta secara langsung agar kesulitannya diangkat. Beliau hanya mengadu, dengan penuh adab, bahwa dirinya sedang ditimpa penderitaan. Kemudian beliau menyebut sifat Allah yang penuh kasih sayang. Inilah akhlak seorang nabi, tidak menuntut, tidak mengeluh, hanya menyerahkan sepenuhnya kepada Allah dengan penuh tawadu. Bayangkan jika kita yang berada di posisi Nabi Ayub, kehilangan segalanya, ditimpa sakit bertahun-tahun, bahkan orang-orang menjauh karena tak sanggup melihat penderitaannya. Mungkin banyak orang akan putus asa, akan mengeluh, bahkan mungkin menyalahkan takdir. Tapi Nabi Ayub tetap teguh dalam kesabaran. Itulah mengapa doa beliau diabadikan dalam Al-Quran, sebagai pelajaran bagi setiap manusia yang menghadapi kesulitan. Mari kita ulangi doa Nabi Ayub dengan penuh penghayatan. Rabbi ini masanya duru wa anta arhamur rahimin. Bayangkan sakit yang pernah kamu rasakan, kesedihan yang pernah menimpa, lalu serahkan semuanya kepada Allah dengan doa ini. Insya Allah, hati menjadi lebih tenang, dan jiwa semakin kuat dalam menghadapi takdir. Setelah doa Nabi Ayub, mari kita beralih kepada doa seorang nabi yang dikenal dengan keteguhan imannya, Nabi Ibrahim, alaihi salam. Beliau adalah sosok yang diuji dengan berbagai cobaan besar sejak muda. Mulai dari diusir kaumnya, dibakar hidup-hidup, hingga meninggalkan keluarganya di padang tandus Mekah. Namun dari setiap ujian itu, beliau selalu menghadapinya dengan doa dan tawakal kepada Allah. Salah satu doa Nabi Ibrahim yang begitu agung adalah ketika beliau meninggalkan Hajar dan bayi Ismail di padang pasir yang gersang. Dengan penuh keyakinan, beliau berdoa, Rabbana ini askantu min zuriati biwa'adin ghairi zizar'in, inda baitikal muharram. Rabbana aliyuki musyala'at, faj'al afidatan minanasi tahwi ilaihim warzuhum minasamaraati la'alahum yashkurun. Artinya, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman, di dekat rumah MU yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu, agar mereka mendirikan solat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan beri rezeki mereka dari buah-buahan, mudah-mudahan mereka bersyukur. Doa ini bukan hanya doa seorang ayah untuk anak-anaknya, tapi juga doa seorang hamba yang percaya penuh pada janji Allah. Nabi Ibrahim meninggalkan keluarganya bukan karena tidak sayang, tapi karena keyakinan bahwa Allah akan menjaga mereka. Dan benar, dari doa ini, lahirlah kota Mekah yang ramai, penuh berkah, dan menjadi pusat ibadah hingga hari ini. Pelajaran dari doa Nabi Ibrahim adalah tentang tawakal. Kadang kita merasa takut kehilangan, takut ditinggalkan, atau takut tidak mampu menghidupi keluarga. Tapi jika kita benar-benar menyerahkan urusan kepada Allah, maka Allah akan menjaga lebih baik daripada siapapun. Mari kita ulangi doa Nabi Ibrahim dengan hati yang penuh ketenangan.
Rabbana ini askantu min zuriati biwa'din ghairi zizar'in, inda baitikal muharram, Rabbana aliyuki musyala'at. Ulangi perlahan, resapi artinya, dan bayangkan bahwa Allah sedang mendengar langsung permohonanmu. Dari doa Nabi Ayub kita belajar kesabaran dalam sakit dan ujian. Dari doa Nabi Ibrahim kita belajar tawakal total kepada Allah meski berada di situasi paling sulit. Kedua doa ini saling melengkapi. Sabar dalam menerima takdir, dan tawakal dalam menyerahkan masa depan. Namun perjalanan doa kita belum selesai. Masih ada doa lain yang tidak kalah indah. Doa yang lahir dari hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri. Doa yang bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk umatnya agar mendapatkan ketenangan hati. Apa doa itu? Mari kita temukan jawabannya di bagian berikutnya. Setelah kita menelusuri doa para nabi terdahulu, doa Nabi Yunus dalam kegelapan, doa Nabi Musa dalam ketakutan, doa Nabi Ayub dalam sakit, dan doa Nabi Ibrahim dalam tawakal, sekarang kita beralih kepada doa-doa yang diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa-doa ini beliau wariskan kepada umatnya, agar menjadi bekal dalam menghadapi beratnya kehidupan. Salah satu doa yang sangat menenangkan hati adalah doa untuk menghilangkan rasa gelisah dan kesedihan. Rasulullah mengajarkan doa ini kepada sahabatnya agar dibaca ketika hati merasa sempit dan pikiran terasa berat. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani, wal ajzi wal kasali, wal buhli wal jubni, wa dola aididaini wa golabati rija'al. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepada MU dari rasa gelisah dan sedih, dari kelemahan dan kemalasan, dari sifat kikir dan penakut, dari lilitan utang dan dari tekanan manusia. Doa ini mencakup hampir semua masalah yang sering dialami manusia. Ada rasa cemas, ada rasa sedih, ada kelemahan diri, ada masalah ekonomi, bahkan ada tekanan dari orang lain. Rasulullah mengajarkan kita untuk tidak hanya berusaha secara lahiriah, tapi juga memohon perlindungan kepada Allah agar hati tetap kuat dan tidak diperbudak oleh rasa takut. Bayangkan jika doa ini kita baca setiap pagi. Kita memohon agar dijauhkan dari rasa gelisah yang mengganggu pikiran, dari kesedihan yang melemahkan hati, dari utang yang mencekik, dan dari tekanan manusia yang membuat kita tidak berdaya. Betapa tentram hati kita, karena kita tahu ada Allah yang melindungi setiap langkah. Mari kita ulangi bersama dengan penuh kehusyukan. Allahumma inni a'udzu bika minal hammi wal hazani, wal ajzi wal kasali, wal buhli wal jubni, wa dola aididaini wa golabati rija'al. Tarik napas perlahan, resapi arti setiap kata, dan bayangkan seluruh beban hidupmu sedang diangkat perlahan oleh Allah. Selain doa ini, Rasulullah juga mengajarkan doa untuk memohon ketenangan hati dan kelapangan dada. Doa yang pendek, namun syarat makna. Beliau sering berdoa, Allahumma la sahla ila ema ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza asyitea sahla. Artinya, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali yang Engkau jadikan mudah. Dan Engkau, jika Engkau kehendaki, maka yang sulit pun akan menjadi mudah. Doa ini sangat cocok dibaca saat kita menghadapi masalah yang rumit. Kadang hidup terasa begitu sulit, jalan seakan buntu, dan pikiran tidak menemukan solusi. Namun dengan doa ini, kita diingatkan bahwa semua kesulitan hanyalah kesulitan di mata manusia. Bagi Allah, tidak ada yang sulit. Dan bila Dia berkehendak, segala sesuatu yang rumit bisa menjadi sangat mudah. Bayangkan kamu sedang menghadapi pekerjaan berat, utang yang menumpuk, atau masalah keluarga yang tidak kunjung selesai. Bacalah doa ini dengan penuh keyakinan. Insya Allah, jalan keluar akan terbuka, dan hati pun menjadi lebih lapang. Ulangi perlahan. Allahumma la sahla ila ema ja'altahu sahla, wa anta taj'alul hazna idza asyitea sahla. Resapi maknanya, yakinkan dirimu bahwa kesulitanmu tidak sebanding dengan kekuasaan Allah yang bisa membalikkan keadaan dalam sekejap. Selain doa-doa tadi, Rasulullah juga sering mengajarkan doa agar hati dipenuhi cahaya. Doa ini beliau panjatkan saat malam,
ketika beribadah dalam kegelapan, agar Allah memberi cahaya pada seluruh dirinya. Allahumma ij'al fi qalbi nuron, wa fi lisani nuron, wa fi basyari nuron, wa fi semdua nuron, wa an yamini nuron, wa an shimali nuron, wa min fauki nuron, wa min tahti nuron, wa min amami nuron, wa min halfi nuron, waj'al li nuron. Artinya, ya Allah, jadikanlah cahaya di hatiku, cahaya pada lisanku, cahaya pada penglihatanku, cahaya pada pendengaranku, cahaya di kananku, cahaya di kiriku, cahaya di atasku, cahaya di bawahku, cahaya di depanku, cahaya di belakangku, dan jadikanlah untukku cahaya. Doa ini adalah permohonan agar hidup kita dipenuhi dengan cahaya iman. Bayangkan jika hati kita bercahaya, lisannya bercahaya, matanya bercahaya, bahkan seluruh diri kita dipenuhi cahaya. Hidup akan terasa lebih damai, tidak mudah tersesat oleh godaan dunia, dan selalu berada di jalan yang diridhai Allah. Cobalah ulangi doa ini dengan penuh penghayatan, meskipun panjang. Bacalah perlahan, seolah-olah kamu sedang meminta agar Allah benar-benar menyalakan cahaya dalam dirimu. Cahaya yang menuntunmu di dunia, dan kelak menyelamatkanmu di akhirat. Dari doa-doa Rasulullah ini kita belajar satu hal, bahwa hidup memang penuh dengan ujian, penuh dengan kesedihan dan kesulitan. Namun dengan doa, hati yang gelisah bisa menjadi tenang, masalah yang berat bisa menjadi ringan, dan jalan hidup yang gelap bisa diterangi oleh cahaya. Namun, doa bukan hanya untuk ketenangan hati. Ada doa lain yang diajarkan Rasulullah, doa yang menjadi benteng perlindungan dari segala keburukan, dari musuh yang nyata maupun yang tak kasat mata. Apa doa itu? Kita akan membahasnya di bagian selanjutnya. Setelah kita menenangkan hati dengan doa-doa Rasulullah yang penuh cahaya, kini kita melangkah ke doa-doa yang berfungsi sebagai benteng perlindungan. Karena hidup ini tidak hanya penuh kesedihan dan masalah, tapi juga penuh dengan bahaya yang kadang datang tanpa kita duga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan banyak doa agar kita selalu berada dalam lindungan Allah. Salah satu doa perlindungan yang paling masyhur adalah doa memohon perlindungan dari segala kejahatan makhluk. Rasulullah bersabda bahwa siapa yang membaca doa ini di pagi dan sore hari, maka dia akan terjaga dari segala bahaya. Bismillahirrahmanirrahim yadhuru asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Artinya, dengan menyebut nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan di bumi maupun di langit. Dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini sangat singkat, tapi maknanya luar biasa. Kita seolah membungkus diri dengan nama Allah, menjadikannya tameng dari segala bahaya yang bisa datang kapan saja, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Betapa banyak orang yang takut akan hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Musibah, penyakit, bahkan gangguan jin. Tapi doa ini mengingatkan kita bahwa jika kita berlindung kepada Allah, maka tidak ada satupun makhluk yang bisa mencelakai tanpa izinnya. Mari kita ulangi dengan penuh keyakinan. Bismillahirrahmanirrahim yadhuru asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-sami'ul alim. Bayangkan dirimu sedang diliputi perisai cahaya, tidak ada yang bisa menembus kecuali atas izin Allah. Selain itu, Rasulullah juga mengajarkan doa perlindungan khusus dari godaan setan. Karena musuh terbesar manusia adalah setan, yang tidak pernah lelah menyesatkan. Doa itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafatsih. Artinya, aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk, dari bisikannya, dari tiupan kesombongannya, dan dari hembusan syair-syairnya. Doa ini bukan sekadar lafaz, tapi perisai spiritual yang menghalau bisikan buruk dalam hati kita. Karena seringkali, kesedihan yang kita rasakan, rasa putus asa, bahkan rasa takut yang berlebihan, semua itu bersumber dari bisikan setan. Maka membaca doa ini adalah langkah untuk kembali menenangkan hati,
sekaligus menjauhkan diri dari jebakan musuh yang tak terlihat. Coba ulangi doa ini dengan penuh kesungguhan. A'udzu billahi minas syaithanir rajim, min hamzihi wa nafthihi wa nafatsih. Bayangkan setiap bisikan negatif yang selama ini membuatmu gelisah perlahan hilang, diganti dengan ketenangan dari Allah. Rasulullah juga mengajarkan doa perlindungan saat hendak tidur. Karena malam hari adalah waktu di mana manusia paling rentan. Saat tubuh beristirahat, ruh kita dipertaruhkan, dan kita tidak tahu apakah esok masih bisa bangun atau tidak. Doa itu berbunyi, Bismika Allahumma amutu wa ahya'a. Artinya, dengan nama-Mu ya Allah, aku mati dan aku hidup. Doa ini sederhana, tapi maknanya dalam. Rasulullah mengajarkan kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah bahkan dalam tidur. Karena tidur adalah kematian kecil, dan bangun adalah tanda bahwa Allah masih memberimu kesempatan hidup. Membaca doa ini sebelum tidur bukan hanya membuat tidurmu tenang, tapi juga menjadi bentuk kepasrahan total kepada Allah. Selain itu, ada juga doa perlindungan untuk anak-anak. Rasulullah sering membacakan doa ini kepada cucunya, Hasan dan Husain, agar mereka terjaga dari gangguan setan dan keburukan manusia. Doanya adalah, U'idzu kuma'a bikalimatillahi ta'amah min kulli syaitonin wa ha'amah, wa min kulli a'inin la'amah. Artinya, aku memohon perlindungan untuk kalian berdua dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, dari setiap setan, binatang berbisa, dan dari pandangan mata yang dengki. Doa ini menunjukkan kasih sayang Rasulullah kepada keluarganya. Dan doa ini juga bisa kita bacakan untuk diri sendiri, untuk anak-anak kita, atau orang-orang yang kita sayangi. Karena sejatinya, kita semua membutuhkan perlindungan dari keburukan yang kasat mata maupun yang tidak terlihat. Mari ulangi perlahan. U'idzu kuma'a bikalimatillahi ta'amah min kulli syaitonin wa ha'amah, wa min kulli a'inin la'amah. Bayangkan orang-orang yang kamu sayangi sedang diselimuti perlindungan Allah, aman dari segala mara bahaya. Dari doa-doa perlindungan ini, kita belajar bahwa hidup memang penuh ancaman, baik dari luar maupun dari dalam diri. Namun selama kita menjadikan doa sebagai tameng, maka Allah akan melindungi kita dengan cara yang bahkan tidak bisa kita bayangkan. Tetapi masih ada doa lain, doa yang begitu agung karena mencakup permintaan kebaikan dunia dan akhirat. Doa ini bukan hanya untuk perlindungan, tapi juga untuk keselamatan dan kebahagiaan yang sempurna. Apa doa itu? Kita akan menemukannya di bagian berikutnya. Setelah kita membahas doa-doa perlindungan, kini kita masuk ke doa-doa agung yang mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Doa-doa ini sering disebut sebagai doa sapu jagat, karena isinya lengkap, singkat, namun meliputi seluruh kebutuhan manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sering mengajarkan doa ini kepada para sahabat, dan kita dianjurkan untuk membacanya setiap saat, terutama setelah sholat. Doa itu adalah, Rabbana aatina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Artinya, ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia, dan kebaikan di akhirat, serta lindungilah kami dari siksa neraka. Doa ini sederhana, tapi begitu lengkap. Kita meminta kebaikan dunia, kesehatan, rezeki yang halal, keluarga yang sakinah, kehidupan yang tenang. Kita juga meminta kebaikan akhirat, keselamatan di alam kubur, kemudahan hisab, syafaat Nabi, dan masuk surga. Lalu kita juga memohon agar dijauhkan dari siksa neraka, yang merupakan seburuk-buruk tempat kembali. Inilah doa yang sangat agung, karena mencakup segala yang dibutuhkan manusia di dua kehidupan. Mari kita ulangi dengan penuh penghayatan. Rabbana aatina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Bayangkan seolah-olah doa ini adalah bekal hidupmu. Singkat, tapi mampu menutup segala kekurangan dalam permohonan kita kepada Allah.
Selain doa sapu jagat, Rasulullah juga mengajarkan doa yang sangat indah untuk memohon keteguhan iman. Karena hidup ini penuh dengan cobaan, ada banyak godaan yang bisa melemahkan iman. Maka doa yang sering beliau baca adalah Allahumma ya muqallibal qulub, sabit kolbi, ala adi inik. Artinya, ya Allah, Zat yang membolak-balikan hati, tetapkanlah hatiku di atas agama MU. Doa ini sangat penting, karena hati manusia memang mudah berubah. Kadang kita merasa bersemangat dalam ibadah, namun di lain waktu kita lalai. Kadang iman kita kuat, namun di saat lain kita tergoda oleh dunia. Dengan doa ini, kita menyerahkan hati kita kepada Allah, agar Dia meneguhkannya di atas jalan kebenaran hingga akhir hayat. Cobalah ulangi perlahan. Allahumma ya muqallibal qulub, sabit kolbi, ala adi inik. Bayangkan hatimu sedang dipegang erat oleh Allah, dijaga dari kesesatan, dan dikuatkan dalam iman sampai ajal menjemput. Ada pula doa lain yang sangat menyentuh, doa memohon ketenangan jiwa. Rasulullah mengajarkan doa ini kepada sahabat, dan doa ini juga tercantum dalam Al-Quran. Doa itu berbunyi, Rabbana afrik, alaina syobro, wasabit akda amana'a, wansyurna'a, alal qaumil kafirin. Artinya, ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, teguhkanlah pendirian kami, dan tolonglah kami terhadap kaum yang kafir. Doa ini mengajarkan bahwa kesabaran adalah kunci dalam menghadapi ujian. Tidak ada manusia yang bisa kuat menghadapi cobaan tanpa kesabaran. Dan kesabaran sejati hanya bisa diberikan oleh Allah. Maka ketika kita merasa lemah, merasa tidak mampu lagi, bacalah doa ini. Insya Allah hati kita akan dipenuhi ketenangan, langkah kita diteguhkan, dan kita tidak mudah menyerah. Mari ulangi perlahan. Rabbana afrik, alaina syobro, wasabit akda amana'a, wansyurna'a, alal qaumil kafirin. Bayangkan sabar sedang diturunkan ke dalam hatimu, membuatmu tenang dalam badai, dan kuat menghadapi segala ujian. Doa-doa agung ini adalah bekal utama dalam hidup. Doa sapu jagat untuk melengkapi segala kebutuhan. Doa peneguh iman agar hati tidak goyah. Dan doa kesabaran agar langkah tidak terhenti. Dengan doa-doa ini, hidup kita menjadi lebih terarah, lebih damai, dan lebih dekat kepada Allah. Namun perjalanan kita belum selesai. Masih ada doa penutup yang luar biasa. Doa yang menjadi penyimpul dari semua doa yang telah kita bahas. Doa itu mengandung pesan yang dalam, sekaligus menjadi bekal menghadapi kehidupan setelah dunia. Doa apakah itu? Mari kita renungkan bersama di bagian terakhir. Kita telah menapaki perjalanan panjang doa-doa mustajab dari Al-Quran dan hadits. Dari doa Nabi Yunus yang penuh pengakuan, doa Nabi Musa yang penuh kerendahan hati, doa Nabi Ayub yang penuh kesabaran, doa Nabi Ibrahim yang penuh tawakal, hingga doa-doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan perlindungan, cahaya, dan ketenangan hati. Semua doa ini bagaikan rantai emas yang saling terhubung, menguatkan kita di setiap keadaan. Mari kita tarik benang merahnya. Ketika kita merasa terhimpit dan tak ada jalan keluar, ingat doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ketika kita merasa lemah dan butuh pertolongan, ingat doa Nabi Musa. Rabbi ini lima'a anzalta ilaya min hairin fakir. Ketika kita sakit dan kehilangan, ingat doa Nabi Ayub. Rabbi ini masanya duru wa anta arhamur rahimin. Ketika kita takut akan masa depan keluarga, ingat doa Nabi Ibrahim. Rabbana ini askantu min zuriati biwa'adin ghairi zizar'in. Ketika hati kita gelisah dan pikiran penuh beban, ingat doa Rasulullah. Allahumma ini a'udzu bika minal hami wal hazani. Ketika kita ingin cahaya iman menerangi hidup kita, ingat doa beliau. Allahumma ij'al fi qalbi nuron. Dan ketika kita ingin mencakup semuanya, dunia sekaligus akhirat, ingat doa sapu jagat.
Rabbana aatina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Semua doa ini mengajarkan satu hal, bahwa manusia lemah, dan Allah Maha Kuat. Manusia terbatas, dan Allah Maha Luas. Manusia sering bimbang, namun Allah selalu memberikan ketenangan bagi hamba yang mau berdoa. Doa bukan hanya permintaan. Doa adalah pengakuan. Doa adalah bentuk paling dalam dari cinta seorang hamba kepada Tuhannya. Dan doa adalah jalan paling indah untuk merasakan bahwa kita tidak pernah sendirian. Sekarang, mari kita renungkan. Betapa banyak masalah yang telah kita hadapi dalam hidup. Ada yang sudah selesai, ada yang masih kita bawa sampai hari ini. Tapi sadarkah kita bahwa kita masih bisa mendengar, masih bisa bernafas, dan masih bisa berdoa? Itu artinya Allah masih memberi kesempatan untuk mendekat, untuk meminta, untuk memperbaiki diri. Itulah bukti kasih sayang Allah yang seringkali kita lupakan. Bayangkan, seandainya esok kita tidak lagi diberi kesempatan untuk hidup, doa-doa mana yang ingin terakhir kali kita ucapkan? Apakah doa keselamatan? Apakah doa kesabaran? Ataukah doa ampunan? Pertanyaan ini seharusnya membuat kita semakin sadar bahwa doa bukan hanya rutinitas, tapi kebutuhan jiwa yang harus terus dipenuhi. Dan inilah twist terakhir yang harus kita renungkan. Doa-doa ini sebenarnya bukan hanya untuk diucapkan saat sulit. Justru doa yang paling indah adalah doa yang dibaca saat kita masih lapang, masih sehat, masih bahagia. Karena doa di waktu lapang itulah yang akan menjadi penyelamat saat kita terhimpit. Rasulullah bersabda, "Barang siapa berdoa kepada Allah di waktu lapang, maka Allah akan mengenalnya di waktu sempit." Artinya, jangan tunggu masalah datang baru kita mendekat. Mulailah hari ini. Jadikan doa sebagai nafas kehidupan. Bacalah doa-doa ini setiap hari. Ulangi, resapi, dan biarkan doa menjadi penguat hati kita selamanya. Sahabat pendengar, perjalanan doa ini telah sampai di ujungnya. Tapi perjalanan spiritual kita justru baru dimulai. Mari kita jadikan doa sebagai teman setia di setiap langkah, sebagai cahaya dalam kegelapan, dan sebagai pengingat bahwa kita selalu berada di bawah kasih sayang Allah. Dan kini, sebelum kita akhiri, izinkan saya bertanya. Dari semua doa yang telah kita renungkan bersama, doa mana yang paling menyentuh hati kalian? Doa Nabi Yunus? Doa Nabi Musa? Doa Nabi Ayub? Atau doa sapu jagat yang sering kita dengar? Tuliskan di kolom komentar, agar kita bisa saling menguatkan. Jangan lupa untuk like video ini jika bermanfaat. Share kepada orang-orang terdekatmu agar mereka juga mendapatkan ketenangan dari doa. Dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan doa dan renungan berikutnya. Semoga doa-doa yang kita panjatkan hari ini diijabah oleh Allah. Semoga hati kita selalu tenang, dan semoga hidup kita berakhir dengan husnul khotimah. Amin ya Rabbal Alamin. Bulan Sabit.